Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Topmania, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kami menyampaikan apa yang terkandung dalam hati kami, kiranya tiada kata yang paling manis untuk kami sampaikan dalam muqaddimah ini, kecuali ungkapan rasa puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita semua ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua kalinya, semoga rahmatullah wassalamuh tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para ahli keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan salawat yang biasa kita baca untuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sababiyah kita sekalian untuk berhak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Topmania, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Sebentar lagi kita akan sampai kepada hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Pahlawan. Pada hari itu seluruh bangsa Indonesia akan terkenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu yang diboncengi Nica.
Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, namun tidak sedikit pun bangsa Indonesia takut dan kecil hati. Dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang fi sabilillah, jihad fi sabilillah, maka tak setapak pun mereka mundur, bahkan maju menantang maut. Mereka yakin bahwa mati saat itu adalah mati syahid, yaitu sesuatu kematian yang memang sangat diharap-harapkan oleh setiap umat Islam karena pahalanya yang begitu besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ahadu yadkhulunal jannah yuhibbu ayyarji'a ila dunya wa inna lahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahidu fa innahu yatamanna ayyarji'a ila dunya fayuqtala asyra maraj lima yara minal karomat." Tidak satupun orang yang telah masuk surga senang kembali ke dunia walau bagaimanapun besar kekayaannya di dunia, kecuali orang yang mati syahid. Maka sesungguhnya ia mengharapkan kembali ke dunia hingga dibunuh kembali 10 kali dalam perang sabilillah karena apa yang telah ia lihat dari kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu besar pahalanya orang yang mati syahid, sehingga meskipun kelihatan mati, tetapi sebenarnya dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan kebahagiaan yang tiada taranya. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 169 dan ayat 170. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita yakin bahwa para pejuang muslim yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Keyakinan itu kita dasarkan pada fakta sejarah bahwa semangat juang mereka itu diambil dan menggelora lantaran gema takbir Allahu Akbar yang terus didengung-dengungkan oleh Bung Tomo pada waktu itu. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya bila kita menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya, diampuni segala dosa-dosa mereka, serta dilimpahkan kepada mereka rahmat yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, "Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah
wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja dengan mendoakan mereka, akan tetapi yang penting lagi ialah meneladani mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali mereka akan menyesal bila generasi muda sepeninggal mereka ternyata melempem, lemah, dan penakut. Tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak berani menyirnakan kemungkaran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bukan bangsa yang besar bila mana kita tidak menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju keutamaan amal dan semangat negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ayyul amali afdal?" Qala imanun billahi wa rasulih. Qila summa madha? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila summa madha? Qala hajrum mabrur. Amal apakah yang paling utama? Beliau bersabda, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Beliau ditanya, lalu apa? Beliau bersabda, haji yang mabrur. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lalu apa itu iman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalu bil arkan. Tiga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah iman. Iman adalah dimengerti, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Pemirsa Top Mania yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keyakinan yang benar, yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, iman itu tidak cukup diyakini dalam hati, atau iman itu tidak cukup keyakinan dalam hati, tetapi harus diucapkan di lisan dan dibuktikan dalam amal perbuatan anggota badan. Sehingga iman yang benar jika terdapat tiga komponen di dalamnya. Yang pertama, keyakinan dalam hati. Yang kedua, ucapan di lisan. Dan yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Sehingga jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah,
namun tiada amalan dalam hidupnya, misalnya tidak melaksanakan sholat sama sekali, maka pengakuannya sebagai muslim hanyalah pengakuan yang dusta. Kita terus berusaha menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjauhi larangannya semampu kita, agar keimanan kita semakin kokoh dan kuat, sebab iman akan bertambah kuat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan berkurang jika masih berbuat maksiat. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keimanan kita selalu teguh dan kokoh sampai akhir hayat kita. Karena orang yang paling sempurna nikmatnya adalah orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tamamun ni'mah al-mautu 'alal iman. Kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang paling sempurna adalah al-mautu 'alal iman, mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jihad di jalan Allah. Apa perbedaan jihad pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di masa kini? Tentu ada perbedaan mendasar. Tapi sebelum lebih lanjut, kita ketahui dulu makna jihad. Jihad hakikatnya adalah upaya yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan berbagai ragam kebajikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Namun, pengertian ini berkembang dalam makna yang beragam. Jihad tidak hanya identik dengan perang. Orang yang sedang menuntut ilmu itu juga sedang berjihad. Orang yang bekerja, mengupayakan nafkah untuk keluarga, dia sedang berjihad. Orang yang melawan hawa nafsu dirinya sendiri, itu juga sedang berjihad. Di masa Rasulullah, jihad itu adalah upaya bersungguh-sungguh mempertahankan diri dari serangan musuh. Kita tahu pada masa Rasul banyak kelompok, komunitas, suku dan sebagainya yang tidak senang dengan kehadiran Rasul, dengan ajaran yang beliau sebarkan, sehingga Rasul hidup dalam keadaan tertekan, bahkan diperangi, dipersulit dalam banyak hal sisi kehidupannya. Maka dalam rangka upaya menjaga mempertahankan diri, kemudian banyak ayat Al-Quran yang memperbolehkan kita untuk melawan musuh-musuh kita. Namun itu sama sekali berbeda dengan kehidupan masa kini. Kita hidup di tengah kedamaian, maka tidak bisa dibenarkan ketika menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi musuh kita. Kita tidak dalam keadaan perang, tapi musuh yang kita maknai dalam konteks kekinian adalah musuh yang selama ini ada di sekitar, yang memasung kita untuk bisa berkembang, yang bisa menebarkan kemaslahatan manfaat bagi sesamanya.
Itulah musuh-musuh kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, dan hal-hal yang menyulitkan upaya peningkatan kualitas peradaban. Oleh karenanya, jihad di masa sekarang adalah upaya bersungguh-sungguh di jalan Allah agar hal-hal yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan bisa kita hilangkan, sehingga kualitas kehidupan peradaban terus meningkat dan membaik. Yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau amalan yang utama, adalah haji mabrur. Banyak penafsiran ulama tentang pengertian haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan perbuatan maksiat, di mana kata mabrur berasal dari kata albir yang berarti ketaatan. Dengan kata lain, haji yang mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dosa. Ada juga yang mengartikan haji mabrur adalah haji yang makbul, atau haji yang diterima dan dibalas dengan albir, yaitu pahala. Seorang haji yang mabrur berarti orang yang kembali menjadi pribadi lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat. Haji mabrur juga diartikan ibadah yang tidak terdapat perasaan ria di dalamnya. Pendapat yang terakhir menyebutkan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak diiringi oleh kemaksiatan. Dari beberapa penjelasan, meskipun berbeda-beda, namun dapat dipahami bahwa haji yang mabrur adalah haji yang dijalankan dengan ikhlas tanpa ria, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana tanda-tanda dari seseorang yang hajinya mabrur? Mengacu pada beberapa penjelasan yang kami sampaikan, seorang yang termasuk haji mabrur adalah orang yang telah melakukan ibadah haji menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, berkurang, bahkan tidak ingin lagi mengulangi perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa. Orang yang merasakan tanda-tanda ini menjadi kelompok yang beruntung karena tergolong orang yang insya Allah ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah pada mereka yang hajinya mabrur? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengetahui penjelasan haji mabrur dan tanda-tandanya, terakhir terdapat beberapa janji yang Allah berikan pada orang yang mendapatkan haji mabrur, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Bukan hanya itu pemirsa, Allah memberikan beberapa janji kebaikan pada hambanya yang dapat menunaikan haji dengan mabrur,
Ada beberapa janji Allah bagi mereka yang hajinya mabrur. Di antaranya yang pertama, haji yang taat dan totalitas akan disucikan dari segala noda. Yang kedua, Allah akan menghapus dosa bagi hambanya yang melakukan umroh, sedangkan hambanya yang menunaikan haji akan diberikan surga baginya. Yang ketiga, Allah akan hapus dosa yang dia lakukan serta membukakan pintu ampunan bagi hambanya yang menunaikan ibadah haji. Yang keempat, Allah akan memberikan pahala amal yang terbaik setelah jihad pada haji yang mabrur. Berikutnya, haji dan umroh termasuk ibadah yang dapat menghapuskan kefakiran. Masih banyak janji-janji Allah yang diberikan bagi mereka, orang-orang yang dalam melaksanakan ibadahnya karena Allah, atau orang-orang yang dalam melaksanakan ibadah hajinya makbul, ibadah haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pokok permasalahan tentang jihad. Sesungguhnya berjihad itu memang suatu pekerjaan yang berat. Berjihad dalam bidang apa saja tidak ada yang mudah, kecuali harus dengan keberanian dan tekad yang bulat. Lebih lagi jihad dalam arti berperang melawan orang kafir demi tegaknya agama Islam dalam suatu pemerintahan. Sebagaimana yang pernah dirintis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau membangun negeri Islam di Madinah. Akan tetapi justru perkara yang berat dan biasa dibenci itu terkadang keadaannya lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Amalannya diterima sebagai amal solih yang dapat dijadikan bekal hidup di akhirat. Kemudian semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil teladannya untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman dan sentosa, adil dan makmur, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.